Bang Aldi. Halo. Mau nganter sofa. Ya Allah. Billy. Doa orang baik nih. Ya Allah, thank you. Alhamdulillah datengin Atta gue, alhamdulillah. Aku cuma bisa bawain itu kotak kado-kado. Wow. Kotak kado. Itu kakak. Ini ya Allah, Be. Banyak yang ngirim barang bro ini ya. Ini alhamdulillah berkat lo dateng Iya, tak jadi emang baik. lo orang baik bro. Allah Akbar. Rumah endorse. Dapat kulkas. Kalau poligami ngecewain dia nggak? Saya tidak berkeinginan, tapi Allah uji saya walaupun poligami mau apa? Ya. Ya harus diterima. Itu udah takdir yang di atas. Kalau kata Tuhan, ya lo punya istri lebih dari satu, ya lebih. Kalau enggak, ya enggak. Nggak usah diribetin. Sekarang udah di depan mata Bang Aldi melakukan tindakan korupsi. Akankah Bang Aldi melaporkan ini ke pihak berwajib? Sekarang pun kalau depan bapak itu saya laporin. Apa Jangan banyak anggota menjadi dewan? dewan. Bang Aldi berani melaporkan. Atau saya mundur. Guys, pertama kali nih, gimana nih gerbek rumah seseorang yang bener-bener lollipop banget di ibu kota. Ini aku datang aja kayak gini guys, sekalian bawain oleh-olehnya. Bang Aldi. Halo. Mau nganter sofa. Ya Allah. Billy. Doa orang baik nih. Ya Allah, Amin. thank you. Alhamdulillah datengin Atta gue, alhamdulillah. Aku cuma bisa bawain itu kotak kado-kado. Wow. Kotak kado. Itu kakak. Ini ya Allah, Be. Banyak yang ngirim barang bro ini ya. Ini alhamdulillah berkat lo dateng Iya, tak jadi emang baik. lo orang baik bro. Allah Akbar. Rumah endorse. Dapat kulkas. Repot-repot lo Koko sama Kak Dewi. Iya dong. Khusus nih. Kita langsung dinin aja. Mimpi apa lagi nih ya Allah? Kok thank you aku ya. Nah kamu dikasih sofa baru tuh. Oh. Biar si Atta duduk sini. Ke bawahin aja. Kan rumahnya gedongan, sofanya juga masih baru. Tiap hari kalau Bang Aldi cium tangan Mama, itu di sofa Rosewood. Makanya aku harus di situ juga, biar aku inget juga. Oh, jadi di rumah ibu. Kan Koko pernah ngantri sofa. Iya. Ibu bobo siang di situ, nonton TV di situ kok. Iya. Thank you banget ya kok. Mama cocok. Gimana sofanya? Ini mah Moga-moga cocok ya. bukan moga-moga lagi kok. Cocok Bukan banget. lagi gitu ya. Bukan lagi cocok banget ya Allah. Ini mah bukan buat duduk doang, buat tidur juga bisa kok. Aduh. Tapi rumahnya sih luar biasa ya. Sofanya yang luar biasa. Sama-sama deh Yang kalau bikin gitu. jadi mewah tuh sofanya. Kalau rumahnya biasa aja. Kita say thank you loh kok sebelumnya. Sama-sama. Rosewood tuh emang is the best. Karena aku banyak terinspirasi oleh Bang Aldi Taher. Bener, yang soal ibu tuh, aku kadang-kadang kalau habis ngeliat, aduh mak gue belum gue telepon misalnya. Oh iya, belum alhamdulillah disamperin. dong ya, Masya Iya. Allah ya. Heeh. Seneng dong aku kalau kayak gitu. Terus kan kalau kadang kalau cium kaki atau cium tangan di sofanya Rosewood. Iya, Makanya, emang aduh, iya. seneng itu, banget. Itu sofa tau nggak? Hmm. Itu kok sofa favorit ibu mertua. Jadi Hmm. kalau duduk maunya di situ doang loh. Duduk tidur siang juga di situ. Iya. Bayangin deh, jadi selonjoran itu berkah loh. Insya Allah ngalir terus tuh. Aduh, amin. Rezekinya. Moga-moga ini juga nanti sofa barunya Amin, bisa amin, dipakai amin, ya juga Allah. yang enak. Amin, mudah-mudahan. Terus aku ini nih. Nah ini bingkisan. Aku ada lagi snack. tuh? Snack enak banget. Namanya Thalassa. Thalassa. Nih, silakan Cobain. dicobain. Dari Thales, umbi-umbian yang paling sehat. Mengandung banyak vitamin, vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin E, terus juga mengandung protein, karbohidrat kompleks. Jadi tau nggak kak, kalau karbohidrat kompleks itu kita jadi nggak khawatir gendut. Oh iya. Soalnya kenyangnya lama, diserapnya lama, dan nggak ada fat dan kolesterol. Gitu. Pas banget aku doyan nyemil kok. Makanya Berarti aku nggak bikin gendut dong. Aku makanya ngemil ini berani. Oh ini nggak pedes ya? Yang ini yang pedas, ada juga rasa jagung bakar. Nanti bisa dibeli di Alfamart.
Oh my God, serius? Makanya aku berani kasih ke anak-anak aku, Kak. Soalnya ini bergizi dan mengandung banyak nutrisi. Jadi bukan cemilan-cemilan biasa. Terus rasanya Nah, aku baru mau nanya. Ini kan maknyos. ini agak pedas nih. Kalau yang buat anak-anak ada berarti kan? Jagung bakar ada. Itu biasanya yang buat anak-anak aku. Kalau aku dan rasanya itu biasanya kan kalau yang sehat kadang-kadang rasanya kurang gimana gitu ya. Iya, Tapi ini maknyos. Bener-bener enak banget ini. Nanti aku kirimin Mau lagi, berkardus-kardus boleh ya. nggak? Mau lagi boleh nggak? Mau. Oh, silakan, Kak. Ya Allah, jadi megangin deh. Atau diri ya, say. Minta semuanya loh. Rumah barunya gimana rasanya? Alhamdulillah. Serenyah ini nih rumah. Rumah barunya serenyah keripiknya si Koko nih. Udah ngincer lama belum sih ini rumah? Sebenarnya kita tuh banyak pilihan kok. Rumahnya, tapi akhirnya jatuh hatinya jodohnya sama yang ini. Karena di endorse apa karena memang udah jatuh hati duluan nih? Awalnya nggak di endorse kok. Oh. Jadi kita punya budget sekian, tapi budgetnya nggak sampai seharga rumah ini. Budgetnya tuh minim, minim di atas di bawah budget rumah ini. Udah ya udahlah, coba deh kata Bang Aldi, kita survei aja dulu. Siapa tahu ada yang ukuran minimalisnya yang harga lebih murah. Ya udahlah survei ke sini. Ketemulah kemarin sama Mas Ardan. Pas ketemu nggak taunya dia ngefans nih sama Bang Aldi. Mungkin hatinya digerakin sama Tuhan. Abang suka rumah ini, istri suka. Iya tapi kita nggak cukup bro budgetnya, cuman ada sekian, cuman ada setengahnya lah gitu. Yaudah gini aja Bang, kalau abang emang mau rumah ini kita endorse, kata dia. Kita kaget tuh, endorse maksudnya gimana? Kita endorse 50%, udah Kak Aldi misalkan ada budget 2.000 misalkan, atau 1.000, kasih ke kita sisanya udah endorse. Jadi, hah beneran nih Pak ini endorse? Iya udah, karena dia ngeliat Bang Aldi sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua, sayang istri, sayang anak, dia kayak tersentuh gitu loh. Kita kaget. Aku juga tersentuh banget kalau ngeliat Bang Aldi, beneran deh. Dia pagi kadang-kadang suka ya, dia teleponan, pertama ngomongin kerjaan, lama-lama dia ngingetin, dia bilang, ya, alhamdulillah ya. jangan lupa Korofi, jangan jualan miras, siap Bang Aldi, lagi proses nih mau mundur Ya Allah, semua, Masya Allah, gitu Masya kan. Terus dia ingetin kalau dagang jangan jatuhin orang lain juga. Tapi sorry aku potong kok, Koko nih hebat loh. Kenapa Maksudnya masih mau diajak diskusi. Koko umur berapa sih? 44. Nah istilahnya jauh kakaknya Bang Aldi lah, tapi masih mau dikasih saran, masih mau ngajak diskusi orang itu. Lah kan manusia, kata-kata Bang Aldi, dia suka bilang manusia kan tempatnya salah. Iya benar-benar. Pasti Mbak Billy juga banyak salah, Bang Aldi juga banyak salah, saya juga banyak salah. Namanya orang meleng atau gimana kan mesti ada yang ngingetin. Gitu. Kita bukan mau ngejelekin orang, bukan. Cuman kadang-kadang ada orang yang diingetin tuh, ya sebenarnya suka-suka dia ya, ada yang nggak bisa nerima. Tapi Koko hebat kok. Wah ini dia nih. Nah ini udah basah kuyup dari mana sih? Habis itu Bun, orang sekolah berenang. Jadi aku nggak ada RT kok, kira-kira dia lah yang bersihin Ini? rumah. Kok Beneran? Oh, ini mah rumah istri, anak, ibu, ayah, mertua, keluarga. Dia Saya jangan- tidur di musola aja. Dia jangan macem-macem. Kalau dia nakal, saya usir langsung. Karena ini rumah saya kok. Sertifikat atas nama siapa? Lu bercanda. Atas nama bareng-bareng. Pinter. Atas nama Jadi gini, bareng-bareng. Doa istri, doa ibu, doa Koko, doa anak semua sih. Kok makasih kok kemarin kok melompong. Ya Allah Bun, ada sekarang ada bangku Bun rumah kita Bun. Ini bangkunya mewah banget Pak, lihat nih. Thank you ya Rasul ya ini. Ini keren Kok banget. kan jadi ini doa ibu ya kok alhamdulillah. Apa beneran, Pak? Punya ibu kan lagi Ambil aku pemulihan liatin. stroke. Ini matahari dari depan bagus. Jadi insya Allah buat ibu jemput pagi, istri sama anak kita kumpul keluarga di sini. Alusha. Gitu tuh kok. Dia Jadi orangnya kalau di rumah dia ngerawat anak. barengan. Aku juga dia juga ya gantian lah. Kan dia udah sibuk kerja juga. Oh ini bagus banget kok. Jadi berasa kayak rumah Raffi Ahmad kok. Tahu nggak saking baiknya si Koko apa Pak? Ini kursi kalau nggak cocok boleh tuker lagi. Mau yang mana tuker lagi nggak apa-apa berkat. Aku bilang ya Allah kok Kan kontraknya mati katanya. sampai mati endorse. Pokoknya kok. Nih, oh ya. Jadi efek silaturahmi kok. Saya silaturahmi sama. Tapi pertama kali aku kirimin sofa nggak pernah diposting sama Bang Aldi. Kan aku sama ibu. Nah, cuman tiap kali ibunya salam tangan, cium kaki, itu semua selalu di sofa Rosewood. Iya, ya ampun ya. Kok. Jadi aku tuh senengnya punya usaha Rosewood ya. Momen kebahagiaan keluarga Selalu itu
selalu Jadi ada saksi Rosewood lah ya. jadi saksi gitu. Aku nyaman banget kok duduk di sofa itu kok kan. Kalau ibu bobo siang kan, terus nonton TV. Aku kalau mau berangkat nyanyi, aku cium kaki ibu di situ kan di. Jadi ya Allah, aku bilang Koko Robi baik banget. Aduh, jangan kirim salam, kok. dilempar mulu. Aduh, udah kita dikasih sofa sama Koko, punya Koko dilempar-lempar. Nggak apa-apa, aku punya anak 4, ngerti dah. Nah. Dia sambil gitu tuh kok, Masya Allah loh. Kerjaan rumah tangga juga dikerjain sama dia. Juga dikerjain sama dia. Angkat galon. Tapi aku juga angkat galon. jadi Beli itu gantian. dong dispenser yang galonnya di bawah. Oh, Ya mau gitu. sekalian fitness kok. Gini kok. Sekalian Rumah olahraga. tangga itu kan saling. Jadi walaupun kita Suami jangan berpikir aku suami nggak mau ngerjain hal-hal ya itu tugasnya istri nggak. dengan kita saling, insya Allah rumah tangga itu akan asik gitu. Duduk dulu Bang Aldi. Ini match. Yuk, anaknya diajak duduk nih. Nih, sofa baru tuh nak. Ya ampun, ya Allah, alhamdulillah. Kok ini beneran nih kok? Bener dong Bang Aldi. Ya Allah, kemarin ini masih melompong banget udah mereka lapangan tenis. Tapi kan kemarin ada yang Oh, nanya. masih nggak apa-apa. Nah, gantian. Coba aku yang jagain sekarang. Ayo adek, ayo. Kemarin ada yang nanya Bang Aldi, kan kayak dikasih sofa kok itu endorse, iya full gitu. Bang Aldi minta apa aja juga nggak apa-apa lah. Ini kok baik banget? Bukan baik banget. Kalau Bang Aldi nggak ngingetin saya soal miras, nggak ngingetin saya soal yang baik-baik, kan bisa masuk neraka kita. Jadi teman-teman, Saya setiap hari DM sama beliau, teleponan tuh lama panjang lebar. Cuma ngomong, Koko kan punya usaha baru tuh, dagang miras. Stop kok, berkatnya itu nggak baik ke anak. Terus jadi anak tuh nggak dapet berkatnya. Oh iya ya. Dan sekarang mau dilepas, gue bilang kok nggak usah dilepas nggak apa-apa, tapi ganti bajigur. dan juga Masya Allah, Ini gurunya Aldi ya, kita sering sharing. Manusia kita sering mengingatkan kebaikan. Saya kalau tidak ngingetin, saya sama juga melakukannya. Jadi kalau kita melihat kemunkaran, kita tidak mengingatkan untuk stop, sama aja kita melakukannya. Minimal kita ngingetin, tidak memaksa. Dan luar biasa ini, Koko ini. Jadi orang yang gimana ya? Bijak gitu. Serius kok. Kok guru saya kok. Ya enggak lah, kalau bijak nggak jualan miras kan. Bijak itu bukan berarti dia setelah melakukan kesalahan terus dia nggak bijak, enggak. Setelah dia melakukan kesalahan, dia cepat menyadari itu salah. Itulah kebijakan. Iya. Jadi kalau Orang yang ibaratnya udah satu salah tapi dia pura-pura nggak tahu, nah itu nggak bijak. Iya. kan Tuhan tidak bisa dikelabui. Saya tahu beliau dari awal kan Dagang furniture, terus Koko juga buka podcast YouTube, banyak artis sana, ada Selin, ada Sama keripik jangan lupa. gurih-gurih nyoy. Ini gurih-gurihnya Ino Talasa. Jadi intinya gini, kita ini semua berusaha ikhtiar, ya rezeki nggak akan ditukar. Tapi kalau yang kita jual itu produk yang tidak halal, walaupun kita dapat harta, dapat materi, tapi ternyata yang kita jual itu produk yang ya kita nggak perlu sebut yang nggak halal. Emang kayak gimana? Udah pada tahu, udah pada dewasa. Intinya Tuhan tidak bisa dikelabui. Ada juga istijroj kok. Itu dibiarkan sesat, seolah-olah dia gue sukses dengan karir gue, dengan usaha gue. Apa usahanya itu tadi aku bilang, dagang produk yang tidak halal gitu ya. Bener, punya mobil mewah, gue bisa keluar negeri lah. Intinya punya materi. Tapi itu tadi kok keberkahan yang kita cari. Makanya aku cuma bisa mengingatkan. Makanya aku kan punya beberapa bisnis. Di setiap bisnis kita berusaha membahagiakan orang, membawa berkat gitu kan. Pas yang miras itu, setelah pikir-pikir benar juga Bang Aldi ngomong, apa kebaikan yang didapat dari situ kan? Kita jadi pulang malam, asap rokok. Terus kalau minum alkohol berkepanjangan juga nggak bagus buat kesehatan. Di samping itu juga kan, ya kan merugikan orang lain. Nah, jadi waktu itu wah ini nggak banyak positifnya gitu, bahkan boleh dibilang nggak ada positifnya gitu. Jadi dengan berat hati waktu itu saya minta izin sama partner, kan ada partner juga, saya mau mundur.
Terus kita proses ya, mulai penjualan saham, saya bilang, karena kan saya nggak mau terus lah ikut. Bener-bener itu berkat Bang Aldi yang Berkat Tuhan, Masya Allah. Jadi Koko gini kok, manusia itu hanya cuma bisa mengingatkan kebaikan. Selanjutnya itu manusia itu sendiri yang meminta perlindungan Tuhan untuk dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Gini kok, Koko sendiri yang action. Jadi makanya aku bilang gini, ya kita cuma bisa mengingatkan. Saya juga manusia biasa, nggak luput dari hilang. Koko juga ingetin saya sebagai adik. Nah kan banyak ini Bang Aldi, orang-orang dulu, apaan sih tuh Bang Aldi, dikit-dikit bawa agama, apaan sih tuh Bang Aldi, gini. Banyak tuh yang ngomongin kayak gitu, apalagi dulu tahun-tahun sebelumnya ya. Saya ngomong sama istri saya, lah emang yang diomong ada yang salah? Iya kan? Maksudnya ya manusia tempatnya salah ya, tapi apa yang disampaikan kan contohnya suruh rekam, posting, baca Al-Quran, emang salah ya? Dibandingin kita sekarang ngelihatnya ini selingkuh mulu, ini jadi yang malah kita inget kan ini selingkuh, ini cerai, ini berantem, ini dibanding saya sholat rekam posting, baca Al-Quran rekam posting, ya sama istri rekam posting, sama anak rekam posting. Mungkin kontranya adalah miras rekam posting, ya pacaran rekam posting. Pacaran itu kan haram, tidak ada di Islam. Pegangan tangan bukan suami istri, ya bahkan mungkin kissing segala macam haram. Ya kita yang haram itu memang haram, yang halal itu memang halal. Sebenarnya pada tahu, cuma itu pura-pura nggak tahu dan Tuhan tidak bisa dikelabui. Makanya tadi saya bilang lebih baik kita memposting kebaikan atau keburukan. Kalau keburukan, nanti takut dicontoh anak, takut dicontoh orang lain, apalagi public figure. Makanya ada yang bilang, Alisa lu kok bawa agama terus? Ya lebih baik saya bawa agama daripada saya bawa ketidakbaikan. Gitu. Waktu inget kan yang di Easy, Bang Aldi nyanyi terus kayak jual miras haram gitu kan Pak alkohol. Itu dia teman-teman ya. Saya diundang beliau nyanyi di tempatnya beliau, di klub malam beliau. Saya bilang miras haram. Lah kan emang katanya haram. Masa sih bilang miras halal? Kan. Tapi saya malam jadi kepikiran. Pas pulang nih. Iya juga ya. Walaupun aneh kan di situ ngomong begitu kan aneh. Cuma pikir, iya juga ya. Saya menjauhi Koko enggak? Tetap berteman. Iya. Gini ya. Kita kalau mengingatkan teman untuk menjauhi hal-hal buruk, itulah teman sejati. Benar. Satu-satunya teman saya nih ya, saya punya teman banyak nih ya. Begitu saya masuk bisnis itu, pada datang semua kan, wah gitu kan. Tapi nggak ada satupun yang mengingatkan kecuali Bang Aldi. Bayangin aja, saya disuruh nyanyi tempat dia. Dia udah bayar saya ngomong, miras haram. Dan kok hari ini kok saya ajak silaturahmi sama Atta Halilintar. Saya emang suka bikin silaturahmi orang. Dan dengan silaturahmi badan sehat kok. Gini kok, masalah orang itu dia berubah apa enggak, itu ujung-ujungnya dia sama Tuhan. Dia harus mendekatkan diri Tuhan. Dengan dia melangkah atau pindah dari tempat yang tidak baik menjadi tempat baik, bukan karena saya tapi karena Tuhan, karena si orang tersebut minta pertolongan Tuhan. Jadi Koko ini masuk orang baik. Jadi ya saya banyak belajar juga dari Koko. Tadi malam saya ketemu partner kan. Iya. Gimana? Ya ini kita transisi mau jual gitu. Emang kenapa sih bro? Misalnya dia nanya gitu kan. Gak usah jual, ganti bajigur aja. Kan sudah bilang. Dia nanya emang kenapa gitu, kan jual miras gitu. Bukannya itu normal gitu. Gak jujur, normal nggak? Kalau duniawi ya memang normal kan. Secara duniawi lah, maksudnya kita ngelihat di mana-mana ada gitu. Secara neraka mungkin normal. Ya. Secara duniawi enggak. Ya. Coba tanya manusia manapun. Gagal miras itu normal nggak? Ya, Gak usah tanya orang itu, tanya ibunya dah. Ya. Jadi kita udah dewasa. Ya saya ngomong begini, ya saya hanya mendoakan aja. Ya saya mengingatkan mendoakan gitu aja. Terus dia nanya, lu yakin Rof gitu? Dijual nih gitu, kan harganya juga nggak gitu bagus yang kita dapat gitu kan, boleh dibilang nggak ada untungnya, malah mungkin ya rugi-rugi dikitnya dengan capeknya dengan segala macam. Karena aku bilang ke Koko, nggak dijual pun nggak apa-apa, Koko ganti jadi dugem syariah. Ya, nah ini kan kebetulan ada partner, jadi mau nggak mau aku yang mundur, aku yang lepas Ya, kan. kalau itu kan bisa didiskusikan. Ya, terus aku bilang sama dia gini, mestinya sih rezeki bisa dicari lagi. Keren. Maksudnya
ya kadang kita dibanding kita kehilangan jiwa kita gitu kan. Dibanding kita kehilangan jiwa kita ya mending Kehilangan kita berkat. terutama jiwa sih. Kalau kita lama-lama dibiarin terus kan jiwa kita jadi terkorupsi gitu kan. Jiwa sama berkat itu sama kok. Begitu ya. Kalau jiwa tidak berkat itu bukan jiwa namanya. Ya. Jadi saya pikir waktu itu udahlah, dia bilang oke ya nih ya, kita jual dengan harga segini, oke ya, oke. Nanti saya bilang sama dia, mungkin kalau ada rezeki mau bikin tempat live music juga, tempat hiburan juga, tapi lebih syariah lah gitu ya, lebih. Jadi gini kok, hiburan yang sungguhnya adalah kebaikan. Kalau hiburan itu ada ketidakbaikan itu bukan hiburan. Semu, hiburan semu iya. Tapi bukan hiburan real. Terus saya bilang sama istri, kan kadang-kadang pagi-pagi buat orang yang nggak tahu nih ya, Bang Aldi suka teleponan sama saya. Pertama ngomongin jadwal, habis itu ngomongin. Walaupun Koko endorse saya sofa, Koko endorse saya yang lain, tetap saya ngomong, kok gimana, mirasnya masih ada nggak? Tanya. Tadi pagi, tadi malam masih ya? Karena Terus istri saya juga bingung, lu kok dengerin Aldi Taher kenapa sih gitu? Iya kan orang namanya kebenaran ya. Dari mulut siapa aja kan tetap kebenaran gitu mau jangan ngomong. lihat siapa yang ngomong, tapi dengarkan apa isinya. Iya makanya saya bilang ya kebetulan saya kena sama Aldi Taher ya kan. Ya udah berarti memang jalannya Iya. Tuhan lewat Aldi Taher buat negor gitu kan. Ya sebenarnya bisa dari siapa aja sih, kok. Iya. Kebetulan aja. Kebetulan ya mungkin kita memang temen cocok dan memang cara penyampaiannya juga Sebenarnya lucu. bukan Koko aja kok. Teman-teman saya yang lain juga saya ingetin. Tapi minimal saya mencontohkan dulu. Ya, saya walaupun sering nyanyi di klub malam bla bla, insya Allah coba cek pernah nggak saya sentuh miras enggak. Bahkan saya pernah nyanyi dikasih satu sloki minimal saya tuang depan orang itu. Saya ini pejuang kanker kok. Bahkan saya giniin, ada pernah orang nawarin, bro nih, lo minum nih. Ya, lo ngasih 1 botol doang bro. Pabriknya udah pernah gue telan, apa? Kemoterapi. Jadi kalau cuma, aduh bro, pabriknya. Nah, saya juga pernah ditawarin iklan miras, kata gini, di mau iklan miras, berapa? Sekian, oh enggak, 1 triliun aja nggak gue terima, 2 triliun nggak terima, 3 triliun gue nggak terima, 100 triliun mungkin gue terima. Wih, berarti lo murah dong. Ya, 100 triliun gue ambil, gue beli pabriknya, gue tutup pabriknya, gue ganti bajigur. Karena gini kok, Tuhan tidak bisa dikelabui itu. Ya. Saya juga bilang sama istri izin ya, walaupun saya orang Katolik ya. Ini nggak ada hubungannya nih. Lakum minkum waliyadin. Saya cinta Kristen, saya cinta Hindu, Buddha, Konghucu. Semua agama mengajarkan kebaikan. Terus saya bilang sama istri saya, gua butuh temen kayak Aldi Taher. Saya juga butuh teman Koko. Kenapa? Biar sopanya datang terus. Kalau bukan Aldi Taher, siapa lagi yang temen yang bisa ngingetin? Koko juga sering ingetin saya kebaikan. Saling kok. Kita malu saling mengingatkan kebaikan kok. Ya Bang Aldi, makanya saya pikir kayak ya udahlah kalau Bang Aldi apa kita dukung sama-sama. Bang Aldi juga dukung. Saya punya usaha apa kan selalu didukung sama Bang Aldi. Kok, nih ya, jujur ya. Ini local pride. Rosewood Living, Pangeran William, Raja Charles. Please, you order from Indonesia. Bill Gates, Mr. Obama, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Kok, serius kok. Tadi sebelum Koko datang, tadi kan Atta Lintar kemari. Atta langsung bilang, Masya Allah ya, itu kok efek silaturahmi kok. Ya, saya nggak nyangka nih ada. Kemarin nih, tadi aja istri ada masih kosong, tiba-tiba Koko datang. Pakai mobil, ya Allah, kok. Ini ya, doa istri kok, doa ibu, doa Koko, doa semuanya. Ya saya berterima kasih semuanya, jujur ya, saya penyintas kanker ya kok. Saya waktu di kemo, itu saya berpikiran, ya Allah, udah selesai hidup saya. Tapi saya dekat sama Tuhan, saya baca Al-Quran, ada kekuatan, saya bangkit kok. Saya keluar rumah cium kaki ibu, padahal saya nggak tahu mau ngapain kok. Jujur saya waktu di kemo, setelah kemo tuh kan nggak ada tawaran, belum ada ya, nyanyi, syuting, karena mungkin ya itu tadi udah lama hilang dari peredaran kan, saya kemo. Udah saya keluar rumah, saya pernah dengar cerita, ada seorang anak, dia bingung mau ngapain keluar rumah. Tiba-tiba dia sebelum keluar rumah dicium kaki ibu terus dia keluar. Ya,
belum ada dapat kerja juga. Besok lagi dicium kaki lagi, dia keluar lagi. Tiba-tiba ketemu orang, ya dapat satu mungkin tawarin kerjaan, mungkin ya bersih-bersih apa gitu. Dia itu terus sekarang jadi orang sukses kok. Jadi surga di telapak kaki ibu itu benar ada kok. Saya ini saksinya insya Allah kok. Saya merasakan kok. Saya keluar bingung ngapain sih cium kaki ibu. Keluar ketemu orang-orang, ide-ide muncul. Ya ketemu orang-orang baik dan ketemu orang bersinergi untuk kita ketemu kok. Tadi pagi cium kaki ibu. Jadi insya Allah. Koko, Pak, sorry deh, dipotong kok kasihan. Kok bajunya basah tuh. Termasuk angin ganti dulu. Bukti cinta nih. Ini loh. ada apa dengan makanannya duduk deh. Ini enak banget loh Pak, kita habis ini makan ini nih. Nggak, saya kok jujur ya, kalian kenapa sering lihat Ali Taher? ya berenang juga begini. Iya, kamu coba Kenapa apa? sering ngeliat Ali Taher buka baju? Mau tau nggak di panggung saya buka baju, ya saya mau nunjukin ya kesalahan kemo saya. Jadi buat teman-teman yang berjuang melawan sakit, apapun ya kanker, ya semangat. Bismillah, insya Allah kalian diberikan kesehatan, bangkit dan siapa yang dikasih sakit itu karena kalian orang-orang pilihan. Ibu saya 22 tahun kok ngasih izin aku. Sama-sama. Kan udah dikasih rumah. Allah yang ngasih bu. Iya lewat kamu alhamdulillah. Senang nggak? Kasihan masuk angin nanti suamiku kok. Udah senang nggak? Seneng banget lah. Sempet-sempetnya waktu katanya. Tetep Ini aja. ya teman-teman ya. Kalian mau tadi mau romantis kok. Gimana coba? Mau gini ya sayang, gini. Wow, jadi kayak nggak bisa. Wah, kok jadi kayak apa? Keromantisan itu action. Banyak orang, saya tapi dia ternyata ngecewain istri buat apa? Nah, ini doa dia. Kok dia kan sekarang? Kalau poligami ngecewain dia nggak? Nah, aku bahas ya. Nah, Soal poligami. Nah, Ayo. kan Koko nih. Soal poligami. Ini lupa. Perintah poligami, perintah sholat, ya perintah nikah. Yang namanya perintah itu harus dilakukan. Saya tidak mau, ya. Si berarti udah nggak mau nih. bukan. Nggak mau nih. Saya tidak mau, wanita tersebut Oke. tidak mau, tapi Tuhan mau. Saya nggak mau, dia nggak mau. Saya mau, dia nggak mau, Tuhan nggak mau. Oke, kalau kehendak Tuhan kan kita nggak bisa apa-apa. Nah gini, Tapi kalau Aldi Tahirnya sendiri nih, Mau. mau apa Aku enggak yang jawab, poligami? aku yang jawab kok. gini, kalau dia nggak mau, karena apa? Poligami itu untuk laki-laki. Saya mau, Tuhan tidak mau. Itu kehendak Tuhan kita pisahkan dulu Iya. ya. Kalau kehendak Tuhan dan berkehendak, mau siapapun mau nggak mau juga pasti terjadi. Iya, yang ditanya sekarang Yang tanya kamu. seorang Aldi Tahir, mau Seorang poligami mau apa enggak? Saya tidak punya kemauan apa-apa, kemauan Tuhan aja. Oh, berarti dia mengalir aja kok. Mengalir. Nah, Jadi ini- dari Aldi Tahirnya sendiri, kalau sekarang ditanya nih, secara nalar seorang manusia Aldi Tahir tidak mau. Kok Mau nggak? gini, gini, Lihat mukanya. bukan soal kok. Ini bukan perintah dia, perintah Allah. Iya. Benar. Kalau saya menolak poligami, saya bilang saya mendukung poligami. Masalah terjadi dalam diri saya atau tidak, itu kehendak Tuhan. Seorang almarhum Ustadz Arifin Ilham, seorang Agim berpoligami waktu di SMA, waktu di SMP, SD, mana dia nyangka? Nggak nyangka, tapi mungkin ada keinginan. Misalnya, Bisa jadi. ayo. Nah, sekarang tinggal jawab aja. Contoh saya nih, Gini. saya tidak ada keinginan untuk poligami. Kalau Iya, saya, boleh-boleh aja, walaupun bisa nanti saja. misalnya, walaupun Tuhan merubah kehendaknya dengan kuasanya saya dia, tidak Ya, akhirnya menjadi poligami, ya saya mau nggak mau terima. Tapi kalau ditanya sekarang, saya tidak ada keinginan sama sekali untuk poligami. saya tidak berkeinginan, Oke. tapi saya juga tidak boleh menolak. Menolak. Oke, berarti seorang Aldi Tahir tidak berkeinginan untuk poligami, tapi tidak akan menolak juga kalau memang itu sudah kehendak Allah. Saya tidak berkeinginan, tapi Allah uji saya berpoligami, mau ngomong apa? Ya. Ya harus diterima. Itu kan kalau udah ke Nah. Tuhan harus diterima. Makanya gini. Jadi clear loh Bang Aldi, bahwa Bang Aldi Tahir itu sebenarnya sampai sekarang ini belum ada keinginan. Clear itu kalau di surga kok. Terus kok lanjut aku seneng. Karena gini, obrolan ini nggak akan kelar. Ya nanti kelar kalau udah di surga. Makanya gini, perintah harus kita support, harus kita dukung, jangan ditolak. Makanya Gini kok. saya selalu ngomong, ini mohon maaf ya, saya sebut nama Giring karena dia udah to the point, udah nge-publish. Saya Giring Ganesha menolak poligami.
mohon maaf nih kok, dia harus istighfar. Karena dia menolak perintah. Baginda Rasul melakukan poligami, berarti dia menolak apa yang Baginda Rasul lakukan dong. Oke. Giring debatnya sama gua, serius ini. Supaya Undang kali ya, nggak Pak. apa-apa. Ini saya sayang sama dia sahabat saya. Ini kan cuma debat doang, biar tidak blunder, biar dia karena apa gini, apa yang terjadi. Ya, kalau menurut saya harus saya debatin. Ya gitu, kan hak saya juga dong. Itu mungkin orang bilang hak dia juga, dia mau ngomong apa, itu hak saya juga untuk apa kan gitu, saling tapi tercinta, tersayang. Secara makanya kita berpikir luas. Saya kenapa jadi presiden poligami, saya dukung poligami karena perintah. Zina dilarang sama Allah, saya tidak dukung zina. Lebih baik poligami daripada zina. Walaupun mungkin sekarang belum ada keinginan untuk poligami. Makanya tadi saya bilang, saya nggak punya keinginan apa-apa. Oke. Karena semua itu keinginan Tuhan. Berarti udah jelas tuh keinginan sih nggak ada. Cuman kalau jalan Nggak, Allah kalau- kita nggak bisa apa-apa. Betul, sebenarnya gini kok, kita juga sering diskusi masalah poligami. Jadi aku pun juga belajar pelan-pelan. Aku tahu memang di agama kita itu di Muslim emang diperbolehkan punya istri lebih dari satu. Ya kalau suatu saat nanti itu kan apa ya bisa dibilang kalau buat perempuan itu cobaan, ujian. Misalkan dia diuji untuk menikah lagi, kalau Tuhan sudah menakdirkan, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman kenapa aku harus pusingin? Toh belum terjadi juga, kan belum tentu juga dia Dan diizinkan dia Tuhan juga poligami. sayang banget sama Billy kelihatan. Iya, alhamdulillah. Makanya ngapain kita musingin yang belum terjadi sih? Tapi kalau ngomong Nikmatin sayang aja kok, udah. kalau ngomong sayang, bukti kita sayang itu harus yang pertama sayang ke Tuhan dulu. Iya. Poligami itu perintah Tuhan, bukan perintah istri, Bukan. bukan perintah manusia, perintah Tuhan. Makanya kalau kita udah sayang sama Tuhan, kita akan sayang semua. Jadi jangan dibalik dulu, kita sayang istri dulu, Tuhannya enggak, kan itu aneh. Saya bilang sama dia, saya mau tolak poligami. Sama aja saya menentang perintah Tuhan. Iya. Iya. Nggak boleh. Dosa. Aku juga ikutan dosa dong jadinya. Ini Kok? ustazah saya. Ya karena kan itu kita sama-sama belajar. Soalnya Aku pinter loh nih ada. dia. Aldi Saya Tahir bodoh. cara menyampaikannya pinter. Iya, sampai- Enggak, ini secara manusiawi dinilai ya. Dia pinter, punya IQ tinggi dan punya kemampuan menyampaikan pesan Iya. dengan baik. Jadi bisa diterima sama kitanya. Nah, saya juga Iya, kok. saya juga yang dari punya keyakinan lain pelan-pelan bisa mengerti dan menerima keyakinannya Dia kan selalu Bang bilang Aldi. dia presiden poligami. Iya. Tapi dia bilang saya tuh presiden poligami, bukannya harus wajib saya poligami, enggak. Itu udah takdir yang di atas. Kalau kata Tuhan, ya lo punya istri lebih dari satu, ya lebih. Kalau enggak, ya enggak. Nggak usah diribetin. Oke, hari ini saya presiden poligami dan saya presiden penolak zina. Jadi saya kenapa ngomong poligami? Jadi Allah ciptakan poligami, Allah perintahkan poligami supaya Anda laki-laki tidak berzina. Kalau udah nggak tahan, ya poligami. Bang Aldi, saya ditegur sama Bang Aldi Iya. waktu saya berbuat salah. Saya berterima kasih sampai sekarang saya ingat dan mungkin kalau sampai nanti saya masuk surga, salah satunya adalah berkat Bang Aldi yang memperingatkan ke saya. Pertanyaan saya, ntar pas misalnya terpilih di DPR, Iya. masuk ke dalam DPR dan ngeliat di sekelilingnya melakukan hal-hal itu, apa yang dilakukan oleh Aldi Tahir? Nih, makanya kan saya sering tanya, Aldi Tahir, lu kalau di Senayan mau ngapain? Saya cuma membaca Al-Quran. Berani nggak orang-orang yang berkuasa itu, orang yang powerful itu, Iya. Bang Aldi tegur nanti. salah. Siapa yang berkuasa, Begitu, kok? Yang berkuasanya Allah. secara manusiawi mereka berkuasa lah. Mereka itu Dipandang. semua manusia biasa dan mereka juga saya yakin mereka. Pertanyaan juga- saya, berani nggak Bang Aldi menegur mereka seperti Bang? Ketika mereka Contohnya, salah ya. Contoh saya, iya. Apa kesalahannya contoh misalnya? Contoh misalnya ada yang melakukan korupsi, contohnya. Lah, Di depan mata Bang Aldi misalnya. ada yang melakukan korupsi Nah. depan mata saya. Iya, Yang korupsi siapa dia? dia. Iya. Ya, dia yang korupsi bang. Gitu, Bang. Bang Aldi akan tegur dia juga. Loh, kalau memang ketahuan, saya ngomong dia yang korupsi bang. Udah. Dan dilaporkan nggak? Yang korupsi tadi. Lupa. Saya ngelakuin apa enggak? Iya. Penting nih Bang Aldi. Karena Bang Aldi pasti akan melihat Saya hal bisa itu. tahu itu korupsi apa enggak, tahu dari mana? Bisa ngelihat di depan mata misalnya terjadi satu tas isinya dolar. Ayo, Ya kalau akankah dilaporkan oleh seorang Aldi Saya Tahir? bisa tahu dari mana itu korupsi? Ya, Dia dia misalnya beli rumah, misalnya jelas-jelas Iya, itu terjadi seorang pengusaha memberikan tas isinya Dan dolar kita tahu itu ke korupsi anggota depan mata kita. untuk merubah suatu keputusan atau untuk menggolkan suatu peraturan tentunya. gini. Akankah Bang Aldi laporkan ini? Maka kita mulai dari diri sendiri dulu. Gini kok. Makanya saya selalu bilang, anggota dewan, ya,
Al-Quran itu adalah solusi. Al-Quran itu adalah syafaat. Iya, sekarang udah di depan mata Bang Aldi, Iya. jelas-jelas tertangkap basah misalnya, kelihatan secara mata, kasat mata, melakukan tindakan korupsi. Akankah Bang Aldi melaporkan ini ke pihak berwajib? Kok gimana? Kalau saya makanya nggak mau ikut campur politik. Gini kok, politik itu. Karena saya belum memiliki keberanian. Ya, politik itu bukan soal anggota DPR RI, ya. Jadi Pertanyaan saya belum dijawab sama Bang Aldi. Gini kok, itu nggak perlu jawab. Kenapa? Itu kan yang melakukan orang lain. Jadi berarti Bang Aldi bisa merem, tidak melaporkan ke pihak berwajib. Kalau misalnya Bang Aldi melihat seperti hal Nggak seperti harus jadi anggota dewan aja. Sekarang pun kalau depan mata ada itu saya laporin. laporin. Jadi Bang Aldi akan melaporkan siapapun yang melakukan tindakan Iya. korupsi, tindakan apa Jangan baik tunggu anggota jadi dewan. anggota dewan. Nggak harus jadi Loh. anggota dewan. Pak Nah, Jo, ini penonton yang nanti akan memilih Bang Aldi mesti tahu ini nih, seorang Aldi Tahir apabila melihat suatu kejadian di depan matanya, sanggup nggak dia? makanya saya bilang diawali dengan baca Al-Quran. Dengan kita baca Al-Quran, ya semua nih anggota dewan yang sekarang, makanya saya bilang Mbak Puan, Pak Bamsud, semua baca Al-Quran, semua, ya. Ya, jadi intinya baca Al-Quran itu insya Allah akan membuat kita lebih, insya Allah. Dah, baca aja deh, biar ngerasain. Berarti saya pegang kata-katanya Bang Aldi nih ya. Insya Allah. Insya Allah. Apabila benar Bang Aldi sampai masuk ke Senayan dan melihat hal yang jelas-jelas Bang Aldi tahu ini salah, Bang Aldi berani melaporkan. Atau saya mundur. Oke, luar biasa. Tim sukses Bang Aldi Tahir saya. Gak usah pilih saya. Gak usah pilih Aldi Tahir. Kalian baca Al-Quran aja. Perubahannya bukan dari saya. Tapi dari Allah. Amin. Kalau kita Tidak minta sama Allah untuk berubah, nggak akan berubah. Jadi gini kok, harus dilurusin. Makanya saya bilang, nggak usah pilih saya, baca Al-Quran aja. Percuma, saya terpilih. Tapi yang lain nggak baca. Saya doang yang baca. Iya, tapi saya penasaran banget sih Bang Aldi ada di Senayan. Suara hati nurani Bang Aldi yang begitu kencang menegur orang, akankah tetap sama nih nanti pada saat di Senayan? Insya Allah. Nggak harus. gak harus disayan dulu. Dimulai dari detik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak usah pilih kayak. Thank you Bang Aldi. Makasih. Selamat menikmati rumah barunya. Kau thank you banget. Ini kita udah nggak bisa ngomong apa-apa kok. Sebuah harga kecil yang aku bayar demi persahabatan sama Bang Aldi yang selalu mengingatkan saya. Oh, Masya Allah. Kalau jujur ya, ini si beli juga insya Allah ya belum bisa. Kalau jujur ya kau. Enak banget empuk. Ya, saya berterima kasih nih. Koko Rofi, Atali ntar baru datang. Tuh, kulkas teriatan. Oke, serius. Kulkas teriatan. Wah, banget. Terus, Jessica Iskandar, Mengirim ranjang. ngasih ranjang. Ranjang rusuk juga itu. Masya Allah, Rasul. Keren banget. Yang tadinya buat Luar biasa nikahan ya. yang sebelumnya. Iya, cuma karena nggak jodoh jadi. Belum jodoh. Jadi Iya. gini, intinya adalah saya mencontohkan silaturahmi kok. Amin. Ya, dengan silaturahmi, Koko luar biasa. Wah, tahu nggak? Sorry deh aku potong. Ini belum lengkap loh. Masih ditambahin lagi koko depan. Terus mejanya Minggu lagi depan dibikin udah kok. lengkap Ya kita Allah. pemotretan di sini ya. Siap gua pokoknya Aldi Tahir jadi BA seumur hidup. Sampai mati. Iya, maksudnya masih hidup, kalau udah nggak hidup, Nah, foto. insya Allah panjang umur, Amin, biar Koko panjang sehat, panjang umur. rezeki. Rosewood laris manis. Amin. Ya, Ayo beli Rosewood karena apa? Kualitasnya luar biasa. Ya, Emang enak banget, nggak bohong kok. Kalau itu nggak bohong, bukan ibu karena saya tuh kalau di rumah kalau duduk itu empuk saya juga kan. emang enak. Bun, kita kayak berasa lagi di rumah Justin Bieber. Kayak pernah aja. Makasih Bang Aldi, saya izin permisi. aku ya Regi aku. Biar nikmatin rumahnya, biar pernikahannya juga Koko bagus lihat terus. nggak? Iya, abang kita. Nah, Aku saya banyak kan- belajar loh, Pak. Tadi katanya aku ngomongnya udah bagus, aku seneng banget dipuji gitu, Bener. nggak pernah loh. Ini bisa Baru jadi- Koko doang loh. Karirnya bagus juga. Amin, Karena ya Allah. kemarin podcast bagus, Ini 1 ustazah jam. saya Pak. Tahu nggak, aku mau dikasih job sama Koko. Dikasih endorse dibayar ya Allah. Jadi memang Koko Allah tuh maha adil ya.
Istrinya ngomongnya bagus, suaminya prepet. Oke, thank you Bang Aldi. Sampai jumpa semua. Makasih. Pro Sweet Living, I love you so much. Pro Sweet Living untuk warga Indonesia. Aku bikinin nanti jingle. Buat Pro Sweet Living. Iya benar-benar. Oh, atur nuhun ya, Ko ya. Thank you. Makasih, Thank you. Kak. Makasih.